bahagia sama orang-orang di sekitar aku, mau netizen suka atau enggak, yang penting aku bahagia dan aku bermanfaat buat orang lain gitu. Aku udah di itu sekarang. Gimana? Oke, good. Tapi gimana cara kamu mengcounter isu-isu negatif ya? Pasti kamu sebenarnya bukan kamu yang memulai, tapi semua orang ada faktor X atau orang di luar sana yang melakukan itu ke Prilly. Gimana kamu mengcounter gosip-gosip padahal yang dulu waktu di sinetron kan heboh banget tuh, yang pacaran sama si A, si B, si C, yang putus sama si bla 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 gitu ya. Everything about you itu kayaknya viral gitu ya. Nah itu gimana mengcounter hal-hal yang negatif kayak gitu. Dan satu lagi nih, gimana caranya Prilly bisa tetap menjadi Prilly Latukonsina ya, di antara gelimangan hidup yang mewah dan selebritis seperti itu. Karena kan orang image-nya selalu berpikir selebritis ya tentang kemewahan, tentang kepopuleran, tentang sesuatu yang wow gitu. Nah gimana caranya kamu bisa eksis dengan diri kamu sendiri? Nah, pertama gimana aku bisa mengcounter gosip-gosip negatif itu dengan aku lakuin hal positif. Jadi menurut aku ya, gosip-gosip negatif itu percuma kalau kita balesnya dengan kata-kata aja gitu. Dengan klarifikasi sana sini, dibalesin satu-satu netizennya. Sometimes ada beberapa hal yang nggak perlu kita jelasin gitu. Dan apa yang kita lakukan itu yang menjelaskan itu semua. Jadi menurut aku kalau aku digosipin negatif, ya itu aku cara menutupinya dengan aku melakukan kegiatan-kegiatan positif. Misalnya aku tetap berkarya, aku bekerja lebih keras lagi, terus aku melakukan hal yang bermanfaat buat orang, sehingga apa yang aku lakukan itu menjadi klarifikasi si gosip negatif gitu. Nggak perlu aku pakai kata-kata ngomong panjang lebar di Instastory atau preskon gitu karena digosipin negatif. Ya cukup aku kerja dengan baik, aku terus berkarya dan aku melakukan hal yang positif. Nah aktivitas-aktivitas positif itu kan akan menutupi gosip-gosip negatif yang akhirnya bisa menjawab itu semua, kayak oh ternyata nggak bener ya, oh ternyata enggak tuh dia tetap kerja tuh, oh ternyata dia orangnya nggak gitu ya gitu. Jadi menurut aku at the end of the day words means nothing without action kan. Kata-kata nggak berarti apa-apa kalau nggak ada tindakannya. Jadi balaslah dengan karya, itu sih moto aku sih. Jadi kalau aku digosipin negatif ya aku diam aja, nggak akan aku klarifikasi, nggak akan aku heboh sendiri, ya aku diam ya, nggak akan juga ya. Ya diam aja, anggap nggak ada, anggap aja kayak digosipin sama tetangga gitu istilahnya. Terus aku tetap ngelakuin apa yang aku suka, aku tetap melakukan hal positif, dan ternyata itu berhasil. Akhirnya at the end of the day ketutup semua gosip-gosip negatif itu karena aku tetap bekerja, tetap berkarya, tetap bahagia. Akhirnya orang juga kayak anaknya fine-fine aja, ternyata gosip-gosip itu nggak bener gitu. Jadi itu cara aku mengcounter gosip-gosip negatif. Kalau gimana caranya aku bisa tetap jadi aku yang sekarang, padahal aku mungkin udah melewati segala proses, dan ya orang mungkin ngelihatnya ya ampun Prilly sekarang udah sukses banget dan segala macam, sombong gak ya, itu kan yang biasanya orang tanyain ya. Caranya aku menjadi Prilly yang sekarang adalah dengan melihat masa lalu aku sih Kak. Aku lihat dulu waktu aku SD, aku mana mungkin bisa hidup kayak sekarang. Aku lihat dulu aku semua serba dibiayain sama orang tua. Terus alhamdulillah sekarang aku bisa biayain sendiri. Pokoknya lihat masa lalu kita, di mana kita dulu tuh bukan apa-apa gitu. Dan aku selalu tanamin mindset di otak aku bahwa semua yang aku punya ini cuma titipan aja, titipan dari Allah aja. Jadi Allah emang milih aku untuk jadi orang yang dia titipin rezekinya gitu. Jadi kapanpun dia mau ambil titipan itu bisa. Nah jadi kan supaya aku tetap menjadi orang yang dititipin rezeki terus sama Allah, ya aku menjadi orang yang baik supaya Allah percaya untuk menitipkan rezekinya ke aku kan. Jadi aku itu yang ngebuat aku tuh selalu ingat bahwa aku ini bukan siapa-siapa gitu. Yang aku punya ini adalah titipan dan anugerah dari Allah gitu. Kalau aku macem-macem sedikit, kapanpun Allah mau tarik itu semua, bisa aja. Misalnya amit-amit Allah mau bikin aku sakit, aku jadi nggak bisa kerja lagi, bisa. Atau tiba-tiba Allah bikin bisnis aku semua bangkrut, bisa. Atau Allah bikin aku nggak disukain lagi sama semua orang, bisa gitu. Jadi yang aku punya bukan apa-apa, bener-bener semua punya Tuhan gitu. Dan kalau aku nggak baik sedikit atau mengecewakan Tuhan kan bisa diambil semuanya. Jadi ya gimana caranya aku tetap menjadi orang yang
dipercaya sama Tuhan, disayang sama Tuhan gitu. Gimana caranya? Tapi kan Allah nggak. Tapi kan nggak gampang ya, Pril, ketika kita sudah berada di sebuah lingkungan, di mana lingkungan itu katanya kalau kita berada di sebuah lingkungan itu sangat besar pengaruhnya terhadap kita, walaupun sekuat apapun personality kita gitu ya. Cuman kamu berada di lingkungan pekerjaan yang katakanlah ya penuh dengan gemerlap atau kemewahan dan sebagainya, dan bahkan banyak banget yang bilang kalau artis pasti akan berhubungan sama narkoba gitu kan, kalau artis pasti akan selalu image jelek gitu. Nah, ketika Prilly bilang oke, saya ingin menampilkan artis yang punya karya dan bermanfaat nih, tapi untuk Prilly berada di sana kan nggak gampang ya, untuk bertahan, untuk survive, untuk nggak nyoba yang macam-macam, yang aneh-aneh atau yang lingkungan yang tanda kutip gitu tuh gimana caranya? Karena umur kamu masih sangat muda, pasti pengen orang tua coba aku juga kan? orang tua aku selalu ngomong gini, gila ya, kamu tuh udah dikasih semuanya loh sama Tuhan, udah dikasih fisik yang lengkap gitu, udah dikasih kemampuan yang lebih dari yang lain gitu, kamu bisa multitasking, kamu bisa ngerjain ini itu, kamu dikasih rezeki, masa untuk menjaga itu gitu, untuk menjaga diri kamu sendiri kamu nggak bisa? Malu kali sama Tuhan. Aku selalu digituin sama papa mama aku, jadi itu membuat aku sadar gitu di saat dan alhamdulillah sih lingkungan aku nggak pernah ada yang kayak gitu ya. Emang itu pentingnya kita untuk milih lingkungan. Cuma misalnya aku mau nyoba, tapi karena aku punya pemikiran, gila ya, Allah udah ngasih gue semuanya, masa gue disuruh masa gue sama barang terlarang kegoda sih, padahal Allah udah kasih gue semuanya gitu. Sebenarnya hidup gue buat siapa sih? Gue buat diri gue bahagia atau buat orang lain bahagia? Yang aku tahu, aku juga nggak bisa ngebahagiain orang lain dan nggak bisa ngebahagiain semua orang kan. Nah terus juga cita-cita artis itu bukan cita-cita utama aku kan. Awalnya aku pengen jadi dokter atau jadi guru atau kerja kantoran biasa aja, dan itu udah cukup buat aku gitu. Itu adalah hidup yang udah cukup buat aku gitu, karena cita-cita aku nggak pernah yang setinggi langit juga gitu. Yang penting aku bisa bahagiain dan bermanfaat buat orang sekitar, buat aku itu enough gitu. Nah jadi karena saat itu aku nggak punya standar yang tinggi buat diri aku, terus tekanan di saat aku umur 18 tahun tuh terlalu besar banget, dimana semua orang ngelihat aku digosipin, di body shaming, dibilang nggak pantas ada di sini, nggak pantas jadi artis, atau kata-kata pedas lainnya yang mungkin kalau anak umur 18 tahun normal yang baca juga pasti bakalan sakit hati dan bakalan ngalamin apa yang aku alami juga gitu. Dan ketiga, aku juga nggak kerja itu bukan karena uang aja gitu. Jadi kalaupun aku nggak kerja, aku masih bisa menjalani hidup aku dengan bahagia gitu, karena emang ukuran bahagia aku bukan seberapa banyak uang yang aku punya. Makanya it's easy for me to say I wanna stop that time gitu. Jadi gampang buat aku kayak ngomong, udah aku mau stop aja deh, toh ini juga bukan cita-cita awal aku, toh aku juga nggak tahu nyari duit banget, aku masih bisa nyari duit dari sumber yang lain, dan aku juga nggak butuh hidup mewah bergelimangan harta. Aku ya hidup seperti orang normal lain aja, biasa aja gitu. Jadinya gampang buat aku untuk ngomong I wanna stop gitu, karena waktu pada saat itu aku ngerasa mental health aku is more important daripada aku harus paksain diri aku gitu. Cuma dan ternyata kamu sempat ke psikolog or something? Aku sempat ngobrol sama psikolog gitu, kayak how do I face my life like this gitu, kayak gimana sih nih aku menghadapi hidup aku gitu. Tapi akhirnya dengan nasihat, terus juga dukungan orang tua ya, papa mama yang selalu bilang kayak ini adalah jalan kamu untuk menjadi orang yang lebih sukses lagi, atau ini adalah jalan kamu untuk belajar, ini adalah pelajaran gratis buat kamu di saat orang belum tentu dapat